Hey, halo Sobat Film. Kembali lagi di channel Asyik. Kita bakalan review dan membedah tuntas film Grave Encounters saat kru acara TV yang hilang di rumah sakit jiwa. Sebelumnya, subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan updatean review film terbaru dari channel Asyik. Grave Encounters adalah film horor yang disutradarai oleh The Vicious Brothers dan produsernya adalah Sean Angelski. Pemeran dalam film ini adalah Sean Rogerson, Ashley Grisco, Mackenzie Gray, Juan Riedinger, Merwin Mondensir, dan Matthew K. McBride. Teknik penceritaan dalam film ini adalah found footage yang membuat kengeriannya menjadi terasa nyata. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Jerry Hartfield, yang merupakan produser film dari California, mendapat email yang berisi sebuah rekaman di mana rekaman itu adalah tayangan episode ke-6 dari acara reality show bernama Grave Encounters. Acara ini merupakan investasi paranormal di lokasi-lokasi yang disinyalir berhantu. Produser sekaligus host acara adalah Lance Preston. Rekaman yang dikirimkan berdurasi 66 jam dan kemudian diedit supaya tidak terlalu panjang. Lalu, scenes pun berganti ke rekaman video yang ia temukan tersebut. Lance Preston dan seluruh kru yang beranggotakan 5 orang mendatangi lokasi syuting di bekas rumah sakit jiwa Collingwood yang terbengkalai lebih dari 50 tahun. Rumah sakit ini sudah ada sejak tahun 1800-an dan pernah dihuni oleh 80 ribuan orang dengan gangguan jiwa. Pada saat itu, Lance dan tim akan dikunci di dalam gedung selama 8 jam. Mereka akan memburu hantu memakai alat-alat yang canggih. Setelah itu, datanglah seorang narasumber yang menjelaskan tentang sejarah rumah sakit ini. Dahulunya, tempat ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuang keluarganya yang menderita gangguan jiwa, bukan untuk menyembuhkannya. Jadi, kehidupan pasien di dalamnya memang sangat memprihatinkan. Rumah sakit ini memiliki seorang dokter ahli otak bernama Frank Kent. Ia sudah melakukan operasi otak sebanyak 140 kali dengan prosedur yang tidak sah. Hingga akhirnya di tahun 1948, Dr. Frank Kent dibunuh oleh 4 orang pasien yang berhasil membobol kamarnya sendiri. Dari luar bangunan, mereka pun dibimbing oleh penjaga gedung untuk masuk ke dalamnya. Begitu menjumpai pintu, mereka semakin antusias karena tertulis Dead Awaits, yang artinya kematian menantimu. Lance sangat senang karena ini akan menjadi episode yang sangat creepy. Dia tidak tahu kalau ini akan jadi episode terakhir hidupnya. Bangunan itu begitu mencekam dengan setiap lorong yang gelap meskipun di siang hari. Lance dan kru menelusuri setiap sisi bangunan yang menyeramkan. Mereka semakin antusias ketika menyaksikan ruangan dengan bathtub yang penuh bekas noda. Cerita di baliknya lebih menakutkan lagi. Bathtub itu jadi tempat bunuh diri seorang remaja dengan cara mengiris pergelangan tangannya sendiri. Perjalanan pun berlanjut ke lorong saluran air yang tersusun seperti labirin. Benar-benar sunyi, gelap, dan begitu mencekam. Setelah perjalanan itu, didatangkan lagi narasumber lain, yakni seorang kontraktor bangunan yang pernah merenovasi rumah sakit tersebut. Diceritakan bahwa dulu pernah ada pekerja yang jatuh karena merasa ada yang mendorongnya. Satu persatu narasumber didatangkan dan menceritakan pengalaman paranormal mereka di lokasi ini. Terakhir, ada Houston Gray yang berperan sebagai seorang paranormal yang akan membantu dalam proses investigasi di rumah sakit tersebut. Faktanya, Houston bukan paranormal betulan. Ia hanya berakting bisa merasakan energi negatif yang tidak bisa dirasakan setiap orang. Kalau istilah zaman sekarang, ya dia seorang indigo. Malam tiba, Matt, salah seorang kru di bagian teknisi, memasang 10 kamera di setiap lantai gedung itu, pun di lokasi yang sudah ditandai berhantu untuk memantau jika terjadi suatu aktivitas paranormal. Kamera tersebut akan merekam terus-menerus dan langsung tersimpan pada hard drive. Nah, investigasi ini juga menggunakan alat-alat canggih lain seperti EMF yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral. Ada juga sistem inframerah yang dapat mengetahui perubahan suhu akibat makhluk astral. Selain itu, disertakan juga perekam suara analog atau PVS yang bisa menangkap EVP atau Electronic Voice Phenomenon untuk mendeteksi suara yang tidak dapat didengar langsung oleh manusia. Tiba saatnya untuk memulai investigasi.
Kenny, si penjaga gedung, segera mengunci bangunan dari luar. Mereka semua akan terjebak dan tidak bisa keluar sama sekali sebelum pagi hari saat Kenny membukakan pintu. Kemudian, semua kru melakukan perekaman gambar ke seluruh ruangan. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada penampakan hantu sama sekali. Semua alat sudah digunakan, tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas paranormal yang dicarinya. Di dekat jendela, Lance mencoba untuk menggunakan kamera khusus yang bisa menangkap anomali makhluk astral. Namun, hasil